Pada episode kali ini kita masih diperlihatkan Xiaoyan yang sedang berlatih di ketinggian tebing supaya mendapatkan teknik langkah 3000 petir dari gulungan miliknya. Dan sesuai yang kita harapkan akhirnya pelatihan Xiaoyan berhasil karena dapat memasukkan petir ke dalam tubuhnya. Bahkan akibat dari keberhasilan teknik petir itu membuat Xiaoyan bisa terbang di atas langit. Di sini Om Joki kita menjelaskan jika Xiaoyan dapat terbang tanpa menggunakan sayap karena kini dirinya memiliki kekuatan angin dan guntur yang terkonsentrasi di bagian kakinya oleh kekuatan Duoshi. Selain itu juga karena Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat di dalam dirinya. Om Joki juga mengatakan jika ini merupakan hal yang luar biasa. Apalagi tidak semua orang bisa seperti dirinya yang mampu menggunakan api untuk menekan kekuatan angin dan guntur. Oleh karena itu, Xiaoyan kali ini bisa berhasil dengan mudah tanpa perlu membahayakan nyawanya. Namun Om Joki mengingatkan Xiaoyan jika dirinya kali ini mungkin tidak bertahan lama untuk melayang seperti ini. Dan benar saja baru disinggung Xiaoyan kini justru terjatuh. 由于你体内灵魂力量强横，风雷之应该坚持不了多久。 Kemudian kita diperlihatkan dari kekuatan baru yang Xiaoyan dapatkan, yakni langkah petir yang memiliki kecepatan sangat luar biasa. Dan jika kita ingat ini seperti Om Flash ya guys ya. Di sini terlihat jika Xiaoyan yang menggunakan kecepatannya untuk menyelamatkan seekor burung yang akan dilahap oleh seorang monster ular. Dengan penuh kecepatan dan kilatan dari petir, Xiaoyan dapat dengan mudah menyelamatkan burung itu. Bahkan dirinya sempat membuat ular itu terlilit satu sama lain. Dengan kecepatan yang saat ini Xiaoyan miliki tentunya membuat dirinya semakin cepat dalam bergerak dan menghindar dari setiap serangan. Menurut Om Joki, dirinya saat ini dapat melancarkan serangan momentum. Bahkan musuh di ranah Duozong saat ini tidak akan meremehkan dirinya lagi. Lalu kita diperlihatkan jika ada beberapa monster yang muncul dan mengepung Xiaoyan. Di sini dengan kekuatan baru miliknya saat ini dia mampu menghabisi monster-monster itu dengan sangat mudah. Bahkan hanya butuh hitungan detik saja dia mampu meluluhlantahkan para monster itu dengan kekuatan geledeknya. Di sini Om Joki memberitahukan jika teknik langkah 3000 petir dibagi menjadi 3 tahapan. Yaitu yang pertama ada kilatan petir, kedua ada kejutan petir, lalu untuk yang ketiga ialah 3000 petir. Dan saat ini dirinya baru menduduki tahap yang pertama. Di sini Xiaoyan meyakinkan Om Joki jika dirinya pasti akan bertambah kuat dan dapat menguasai ketiga tahapan tersebut dengan cepat. Di lain sisi kita diperlihatkan ada sekelompok orang yang merupakan senior dari Xiaoyan. Diketahui jika pria yang membawa sebuah palu besar bernama Yan Hao. Di sini terlihat jika mereka sedang mencari sesuatu yang sangat penting untuk mereka. Dan jika kita nilai mereka sedang mencari suatu benda yang dapat memperkuat diri mereka masing-masing. Karena yang sama-sama kita ketahui jika kompetisi daftar terkuat akan dimulai pada 4 bulan lagi. Di sini mereka menilai jika akan ada monster yang kekuatannya sebanding dengan Ranah Duozong tingkat tinggi. Tidak lama berselang kekhawatiran mereka muncul yang ditandai dengan bergetarnya tanah dan dinding tebing karena langkah kaki dari seekor monster yang jika kita nilai dari getaran yang timbul tentunya sangat besar. Dan pada akhirnya kita akan diperlihatkan seekor monster seperti gorila namun mempunyai gading seperti Mahmud. Kembali ke Xiaoyan yang saat ini diperlihatkan sedang berada di tengah hutan. Namun tiba-tiba saja dirinya berhenti dan berdiri di antara ranting pohon. Om Joki yang melihat tingkah Xiaoyan hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh muridnya ini. Di sini terlihat jika dirinya mencoba untuk menutupkan matanya. Ternyata Xiaoyan melakukan hal tersebut untuk mencoba mengumpulkan toshinya ke bawah kakinya. Sehingga dia kini bisa berdiri sambil melayang di udara. Tidak hanya itu saja, ternyata Xiaoyan mengalirkan kekuatan petir ke dalam pedangnya, sehingga menciptakan sebuah serangan yang sangat mematikan.
Om Joki yang melihat perbuatan Xiaoyan tadi merasa jika Xiaoyan ini cukup beruntung karena bisa menguasai teknik yang seperti itu. Karena teknik petir 3000 ini memang bisa diperpadukan dengan teknik yang lainnya. Bahkan jika Xiaoyan bisa mengasah terus tekniknya, maka dirinya bisa membuat teknik pertarungannya sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba saja Xiaoyan mendengar suara raungan monster yang sangat keras, sehingga membuat dirinya bergegas pergi menuju ke sumber suara itu. 只要日后好好磨练，应该能创造出一种 Lalu kembali ke sekelompok orang yang akan melawan seekor monster gorila tadi. Terlihat jika para senior kini sedang bertarung melawan monster gorila. Di sini dapat kita nilai jika mereka sangat kesulitan untuk menghadapi monster tersebut. Karena setiap serangan yang mereka lancarkan tidak bisa menembus pertahanan dari gorila itu. Walaupun di sini mereka sangat terlihat kompak dalam melakukan penyerangan, namun tetap saja gorila itu dapat dengan mudah menghadapi mereka. Apalagi Yan Hao yang terlihat sudah berkali-kali melayangkan pukulan palunya yang sangat kuat. Namun tetap saja tidak ada satupun serangan miliknya yang mampu melukai gorila itu. Kemudian kita diperlihatkan jika Xiaoyan mendatangi tempat gorila yang saat ini sedang melawan 4 seniornya. Ternyata suara yang tadi Xiaoyan dengar ialah dari gorila itu. Di sini dirinya hanya mengintip dari bebatuan saja. Dirinya juga menilai jika monster itu adalah iblis gorila surgawi. Menurut Xiaoyan, jika keempat seniornya terlalu berani melawan iblis gorila itu. Karena jika mereka membuat sedikit saja kesalahan, maka mereka bisa membahayakan nyawanya sendiri. Di sini Xiaoyan juga kaget karena salah satu dari mereka ternyata ada Han Yu di antara mereka. Karena dia merupakan salah satu dari ke-10 murid terkuat halaman dalam. 那子至少也是斗王实力吧？这些家伙胆子大。 Dalam pertarungan yang sedang terjadi dapat kita lihat jika Lin Chuya memerintahkan Han Yu untuk pergi ke belakang tebing dan mengambil benda yang mereka incar. Lalu untuk mereka bertiga yang akan menahan monster itu supaya tidak mengganggu dirinya dalam mengambil barang incaran mereka. Namun ternyata monster ini dapat berbicara selayaknya manusia. Di sini monster itu mengatakan jika mereka adalah manusia bodoh. Dan jangan mencoba untuk mengambil susu tempering tubuh inti bumi yang dirinya jaga. Bahkan monster ini memberikan mereka untuk berpikir supaya mereka lebih baik mundur saja. Maka monster itu akan membiarkan mereka hidup. Akan tetapi Lin Chuya dan rekannya tidak mudah menyerah dan memilih untuk tetap bertarung sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. 进入后方峡谷内，去寻找那东西。 Di sini Om Joki kita menjelaskan jika susu tempering tubuh inti bumi merupakan kekuatan dari bumi murni yang sudah terkondensasi selama ribuan tahun. Bahkan khasiatnya dapat membantu praktisi tingkat tinggi menembus penghalang rananya dan efek lainnya bisa membersihkan sumsum. Ditambah lagi mampu memperbaiki tulang dari penggunanya. Oleh karena itu tidak heran jika monster gorila ini bisa berbicara selayaknya manusia. Mendengar khasiat yang sangat luar biasa, Xiaoyan nampaknya sedikit tertarik. Namun dia berpikir jika merebutnya dia merasa tidak enak hati. Lantaran senior Han Yu sudah beberapa kali bersikap baik kepadanya. Di sini Om Joki itu memberitahukan Xiaoyan jika monster gorila itu mempunyai nadi darah berserk yang mengalir di dalam tubuhnya. Jadi jika gorila itu semakin marah maka akan semakin kuat juga. Bahkan praktisi doang tingkat 5 jika menemui hal semacam itu juga akan memilih untuk mundur. Sementara keempat senior ini diketahui baru mencapai ranah doang, maka akan sangat mustahil jika untuk mengalahkan gorila itu. Di sini Om Joki juga memberitahukan ke Xiaoyan jika ular putih miliknya akan mampu melawannya. 倒是那个小唐军王，可以跟他一战。岳学姐人挺不错的，抢他的战利品是历千万年得成的主意。 Lalu kita diperlihatkan jika Lin Chuya mengeluarkan sayap emas miliknya. Sontak hal itu membuat semua orang kaget. Lalu dirinya langsung menggunakan serangan terkuat miliknya yakni pusaran hijau yang mampu menciptakan ledakan yang sangat luar biasa. Bahkan akibat dari serangan tersebut mampu membuat monster tersebut terpental.
Terlihat Lin Qiuya yang mampu membuat monster tersebut terpental, dirinya menjadi menerima berbagai pujian dari rekan-rekannya yang menilai jika Han Qiuya sudah memiliki Tauci sayap, yang tentunya dirinya pasti sudah mencapai di ranah The Huang. Akan tetapi, sayap emas milik Han Qiuya tidak bisa bertahan lama. Atas hal itu membuat Xiaoyan menyadari jika sayap emas milik Han Qiuya penggunaannya sama saja dengan sayap ungu miliknya. 原来是依靠像紫云翼一样的功法，不过是危急之下用功法勉强。 Setelah memberikan serangan yang begitu kuat, membuat mereka sangat yakin jika telah mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi ternyata monster gorila itu masih sehat. Bahkan di sini dia justru mengaktifkan kekuatan nadi darah berserknya. 这回觉醒了。 Di sini ternyata mereka masih berusaha untuk menyerang walaupun mereka sadar jika saat ini monster gorila itu sudah bertambah sangat kuat, sehingga mereka di sini terlihat sangat kewalahan. Bahkan senior Han Yu yang berusaha dengan keras untuk melawan justru hampir saja terkena serangan yang cukup telak. Namun beruntungnya Xiaoyan datang dengan kecepatan miliknya yang mampu menyelamatkan senior Han Yu tersebut. Dirinya juga terlihat langsung membawa Han Yu ke tempat yang aman. Mundurnya Han Yu juga disusul oleh rekan-rekannya yang langsung meninggalkan tempat pertarungan dengan monster gorila itu. 快走！ Setelah merasa aman, di sini Han Yu terlihat memuji kecepatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Bahkan dia juga sangat yakin jika tidak banyak orang yang mempunyai kecepatan seperti itu di halaman dalam. 内院中能超过你的人，恐怕没有多少。 Tidak lama berselang datanglah Lin Qiuya dan juga yang lainnya. Di sini mereka tidak menyangka jika monster gorila itu mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Di sini Yan Hao merasa bingung karena dirinya tidak pernah melihat Xiaoyan sebelumnya, walaupun mereka sama-sama dari halaman dalam. Mendengar hal itu, Han Yu mencoba memberitahukan identitas dari Xiaoyan. Mendengar penjelasan Han Yu membuat mereka jadi teringat dengan nama Xiaoyan yang sering digosipkan karena telah memimpin para murid baru untuk mengalahkan para murid lama. Karena keberanian yang dimiliki oleh Xiaoyan membuat mereka memujinya. Akan tetapi, mereka merasa bingung kenapa Xiaoyan juga berada di hutan ini. Xiaoyan mengaku jika dirinya sedang melakukan latihan. Namun di tengah latihannya, dia mendengar suara dari monster. Oleh karena itu, dia mencoba untuk mendatanginya. 没有几分本事啊，只是好运而已。人才进入内院的新生， Kemudian Lin Qiuya mencoba menjelaskan tujuan mereka mengunjungi tempat itu. Dia mengatakan jika ingin mendapatkan sesuatu dan jika Xiaoyan ingin ikut membantunya maka dia akan mendapatkan bagiannya juga. 多谢学长好意，但我听说 Xiaoyan yang telah tahu kekuatan dari monster itu karena mempunyai darah berserk memastikan jika praktisi doang tingkat 5 tidak akan mampu menghadapinya. Karena jika gorila itu sudah menggunakan amarahnya maka akan sulit untuk dikalahkan karena peningkatan kekuatan yang sangat drastis oleh gorila itu. Mendengar hal seperti itu membuat mereka memilih untuk memulihkan diri terlebih dahulu sambil mencari jalan untuk mengalahkannya. Di sini Han Xiuya mengajak Xiaoyan untuk kembali ke akademi bersamanya. Namun Xiaoyan menolak dengan mengatakan jika latihannya masih belum selesai. Oleh karena itu dia ingin menyelesaikan latihannya terlebih dahulu. Di sini Han Xiuya juga berpesan kepada Xiaoyan jika apa yang telah terjadi pada hari ini jangan dibicarakan ke semua orang. Bahkan di sini Han Xiuya akan bersedia untuk membantu Xiaoyan jika mengalami suatu masalah. Sebelum kembali ke halaman dalam, Han Yu juga berpesan kepada Xiaoyan supaya tetap berhati-hati karena tempat yang dia gunakan untuk latihan sangat berbahaya. 日后有需要帮忙的地方可以来找我。怎么，如今斗技未成，还不着急返回？也拿他没有办法。狂暴血脉。
Lalu kita diperlihatkan jika Xiaoyan sedang mengeluarkan ular putihnya. Bahkan dirinya juga memberikan makanan kesukaan ular itu. Namun kali ini terlihat jika ular itu memakan dengan sangat banyak. Karena biasanya hanya setetes atau 2 tetes saja sudah cukup. Namun tanpa diduga, Xiaoyan di sini sempat melihat sosok Ratu Medusa di dalam mata ular itu. Sehingga membuat dirinya sangat kaget karena terlihat Ratu Medusa sedang menatapnya juga. Kemudian Xiaoyan memberikan semangat kepada ular putih itu supaya dia tidak dilahap oleh Ratu Medusa. Karena jika hal itu terjadi maka nyawa Xiaoyan dan ular itu pasti akan terancam. Namun di tengah pembicaraannya ular itu merasakan ada lawan lain yang sangat kuat. Maka membuat area di sekitar menjadi gemetar. Dan ternyata gorila yang tadi sempat berhadapan dengan Han Yu dan rekannya kini akan Xiaoyan hadapi dengan mengandalkan ular putih miliknya. Di sini Xiaoyan juga membiarkan ular itu untuk melakukan apa saja dalam menghadapi monster gorila itu. Monster gorila yang menyadari adanya tamu lagi, dia hanya mengatakan jika Xiaoyan sangat berani untuk kembali lagi. Dan pada episode kali ini pun harus berakhir sampai di sini dulu.